Yayasan dari sekolah swasta yang sebelumnya ditemukan lebih dari 900 senjata, baik itu laras panjang, laras pendek, dan juga airsoft gun, di mana tadi disampaikan khususnya bagaimana kemudian pihak yayasan ini sudah berkomunikasi kepada kepolisian untuk memastikan tidak ada lagi ruangan tertutup yang belum digeledah atau disterilisasi oleh pihak polisi, sehingga yang diinginkan oleh pihak sekolah untuk juga memastikan keamanan para siswa baik yang duduk di sekolah dasar ataupun juga di tingkat sekolah menengah ini bisa dipastikan aman, sehingga selama 1 pekan terhitung dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2026 disampaikan nantinya akan dilakukan proses belajar mengajar jarak jauh atau dengan menggunakan proses daring. Dan tadi juga disampaikan bahwa nanti akan ada komunikasi atau audiensi yang coba dilakukan antara pihak yayasan dengan Komisi 3 dan juga Komisi... Ketua kan nggak pernah punya akses ruangan gitu karena di itu masuk. Oke, baik. Kalau sudah cukup, oke lanjut ya gitu ya. Boleh Pak. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, jadi awal peristiwa tanggal 10 bulan Juli tahun 2026, ketika penemuan pertama senjata, itu berawal dari ruangan itu kuncinya dibawa oleh Pak IWD dan kawan-kawan. Kami tidak memiliki akses terhadap ruangan tersebut. Itulah kenapa kami meminta pakai surat resmi. Pak IWD, mohon ruangannya dibuka. Karena kami akan gunakan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan sekolah. 1 kali surat kami dikirim, ternyata tidak berbalas. Kami kirim surat yang kedua, ternyata juga tidak berbalas. Sampai akhirnya kita meminta surat yang ketiga. Kita kasih batas waktu. Kalau tanggal 10 bulan Juli Anda tidak membuka ruangan itu, maka kami yang akan membukanya. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanggal 10 itu ruangan akan dibuka karena mereka akan mengambil barang-barang. Jadi saya tegaskan, kalau kami punya akses terhadap ruangan tersebut, kalau kunci itu ada di tangan kami nggak perlu minta izin untuk masuk. Kami nggak perlu berkirim surat untuk membuka ruangan itu. Jadi kalau ada narasi yang menyatakan bahwa 5 bulan tidak punya akses dan ruangan dikuasai oleh pihak pengelola sekolah yang baru, maka saya harus mengatakan bahwa narasi itu tidak benar. Yang benar adalah ruangan-ruangan itu kuncinya dipegang oleh Pak IWD dan kawan-kawan. Termasuk ruangan yang kemarin ditemukan senjata pada tanggal 5 bulan Agustus. Termasuk juga sekarang masih ada ruangan bagian keuangan. Tapi itu tidak di polis lain, karena itu data-data keuangan saja. Jadi sampai hari ini kami memang mengelola sekolah. Tapi masih ada beberapa ruangan yang kami tidak bisa membuka karena karena kunci itu dipegang sama Pak IWD dan kawan-kawan. Jadi seperti itu. Pada tanggal 10 bulan Juli, ruangan itu tidak didobrak. Yang membuka ruangan itu adalah stafnya Pak IWD. Jadi yang membuka ruangan itu stafnya Pak IWD. Gitu. Ruangan dibuka sama dia, kemudian kami bersama-sama masuk. Begitu ceritanya. Jadi kalau kami punya akses masuk ruangan, kami nggak perlu berkirim surat. Dan kami nggak perlu bersepakat untuk dibuka pada malam hari, sore hari, mohon maaf. Itu intinya seperti itu. Jadi yang membuka ruangan pada tanggal 10 adalah stafnya Pak IWD. Kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa kami memang selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, dengan rekan-rekan Polri dan juga dengan rekan-rekan TNI. Karena faktanya juga ada gejala-gejala yang berbahaya terhadap keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi dari situlah kami berkoordinasi dengan aparat
yang ada di wilayah. Oke, itu aja teman-teman. Kalau sekarang totalnya itu ada 2 ruangan yang masih di polis lain. Gitu ya, jadi di polis lain. Tapi kalau ruangan, ada satu lagi ruangan yang tidak di polis lain, tapi itu ruangan yang bagian keuangan yang isinya kelihatan kalau dari luar, dari kaca itu data-data buku-buku saja. Ya, betul. Ya. Dan kedua lagi, apakah selama periode IWD dengan ibaratnya manipulasi dia sebagai pendiri yayasan bisa memimpin yayasan, apakah tidak ada intervensi dari pendiri sebelumnya untuk periode tersebut? Karena ini kan sudah terlihat dia memasukkan ya data seperti itu. Dan terus yang ketiga, untuk IWD sendiri ini posisinya sekarang seperti apa, dan apakah masih berhubungan dengan pendirian sebenarnya? Baik. Jadi dalam data pada tahun 2008, IWD memang masuk menjadi bagian dari yayasan. Namun ketika masuk menjadi pembina dan membawa istri dan kakaknya, yang kemudian kami meyakini itu adalah patut kami duga telah terstruktur dan sistematis untuk menguasai yayasan. Data-data itu sedang kami teliti lebih detail. Karena kami harus jujur juga menyatakan hampir semua data dipegang sama dia. Ya, itulah faktanya. Kunci saja dibawa sama dia. Dokumen-dokumen sekolah juga masih berada di tangan dia. Kami sudah meminta secara resmi untuk diserahkan kepada sekolah, itu pun dia sampai sekarang belum menyerahkannya. Jadi seperti itu. Bagaimana kemudian tentang komunikasi di antara IWD dengan para pendiri yang dulu? Kalau sepengetahuan kami, informasi dari para pendiri tidak pernah ada komunikasi lagi. Termasuk dengan Pak Yan Sofyan, itu tidak ada komunikasi. Karena beliau adalah pendiri. Terus bagaimana kemudian selama proses berjalan, pembina itu, gitu ya, pembina itu selama ini kan faktanya hanya datang seringkali ketika rapat saja, jadi tidak punya akses lebih banyak dalam operasional sehari-hari. Dan itulah yang kemudian di rapat pembina juga pada ujung akhir, pada tahun-tahun akhir ini, pembina itu kan kakak dan istrinya IWD. Jadi semua keputusan IWD hampir semua disetujui oleh mereka. Jadi itulah kondisi yang kemudian membuat problem di sekolah yayasan ini, dan ada indikasi penyalahgunaan terus terjadi semakin hari seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya. Kita masih telah lebih jauh karena ada banyak sekali dokumennya, kan 15 tahun beliau berada di sekolah. Gitu ya. Kenapa mesti harus 1 minggu Pak untuk mengeksekusi polisi stabilisasinya itu Pak? Apa alasannya Pak? Untuk memberikan kepastian tentang PJJ-nya berapa lama, dan memberikan kepastian kepada aparat kepolisian untuk melakukan sterilisasi. Karena kan kita belum mendapat kepastian hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis dan Jumat. Kan gitu. Kita kasih waktu dulu selama 1 pekan agar kepolisian melakukan sterilisasi, dan selama proses itu, maka biar pasti juga anak didik silahkan belajar melalui PJJ atau jarak jauh secara daring. Itu aja teman-teman. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.